A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jamnya masih kecepatan nggak, Bude? Oh, kecepatan nggak? Enggak, maksudnya jam dinding itu kecepatan apa enggak? Pas nih, Bu. Sebenarnya memang pas ya? Kenapa lah Bu lewat sedikit kan maghribnya kan lama. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad ya Rasulullah sayyidul awwalina wal akhirin syahadatan tunjina min yaumina hadza ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, juga semoga Allah menyayangi dan mencintai beliau. Bude kita yang setia membimbing ibu untuk terus istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran supaya makharijul hurufnya benar, supaya kaidah tajwidnya itu benar, sehingga kebenaran bacaannya akan membenarkan daripada artis yang sesungguhnya. Salawat dan salam ibu kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, dan insya Allah kita terus berharap untuk bisa memperoleh syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berharap? Karena memang Nabi yang menyuruh kita untuk selalu berharap, berharapnya kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperoleh syafaatnya Allah dan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji milik Allah yang hanya karena beliaulah yang layak untuk dipuji, maka semua pujian terkembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maaf Bu ya, agak serak kebanyakan makan langsat. Siapa? Mas Faki. Bukan. Do. Ikmah. Ya Ikmah. Di mobil tuh ada langsat, lupa saya. Ambil dulu, takut lupa. Mumpung ingat. Wedang jahe ya Bu ya. Gak usah, udah cukup. Gak usah ragu. Di tempat duduk tengah ya, ambil langsat di tempat duduk tengah di mobil. Nanti di-cut ya nih rekamannya yang cerita langsat nih. Ini ngetik, ini buka. Tek. Nah, sekali. Nanti kuncinya di atas ya. Oke. Di tempat duduk tengah ya. Apapun keadaannya, kita orang beriman selalu bersyukur. Selalu bersyukur, walaupun saya tahu hati ibu banyak lagi kecewa. Ya, siapapun kalau dikhianatin pasti kecewa. Iya kan Bu ya? Tapi kita yakin orang beriman itu orang yang yakin dengan qadarullah. Orang yang yakin dengan qadarullah. Apa ada kewajiban manusia harus berhasil? Tidak. Manusia hanya suruh ikhtiar. Iya kan? Manusia hanya suruh ikhtiar. Penentu takdir itu Allah. Ya. Andai kata pun kita sudah ikhtiar maksimal, ternyata hasilnya pun sebenarnya seharusnya misalnya menurut logika kita, menurut hitungan kita, apa harusnya kita memperoleh anugerah dari Allah yang memang seperti kita cita-citakan. Tapi ternyata ketika Allah berkehendak lain, kita harus terima. Karena orang beriman itu orang yang selalu percaya kepada takdir Allah, khairihi awasarihi. Takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Jadi kewajiban kita ikhtiar maksimal. Setelah itu apa? Tawakal. Ini biar ibu hatinya nggak galau. Saya kasih dalilnya. Yuk. Ya. Karena saya lihat masih banyak ibu yang suka kesel gitu. Lalu udah kesel maki-maki lagi. Kan itu bikin dosa. Iya nggak?
Bikin dosa sehingga apa? Menghancurkan amal kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya Ibu. Orang yang tawakal, yuk kita buka Al-Qur'an tuh. Di Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 58. Ini untuk prolog aja ya Bu ya. Sebenarnya saya akan masuk kepada Ramadan karena mungkin bulan depan kan sudah Ramadan ya. Artinya giliran saya untuk kajian itu udah nggak dapat kan? Karena bulan Ramadan biasa sudah diisi dengan off dulu gitu kalau di tempat lain. Sudah Al-Furqan ayat 58. Allah berfirman, Ibu kan bilang udah tawakal. Ibu kan mau pergi aja tawakal. Bismillah tawakal tuh Allah. Kenapa sih? Untuk kalian. Untuk kalian sayang. Cepat diler ya. Diler tau nggak? Disuntak. Suntak tau nggak? Dijembreng. Dijembreng tau nggak? Dituang. Soalnya kalau nggak nanti hitam-hitam. Disuntak. Sampun, sudah. Iya, surah Al-Furqan ayat 58. Sampun ketemu? Iya. Enggak, saya kutip ininya aja, yang ujungnya aja. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya kan ya? Udah ketemu? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah bilang wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ya. 58, ya ayatnya 58. Oke? Yang kedua, surah Ali Imran. Jadi ibu jangan bilang tawakal, emang gampang diucapin. Saya ini tawakal lah, tawakal. Tapi kenyataannya masih ngomel, berarti belum tawakal. Ya, ibu bilang sabar, ya sabar. Tapi sabar ada batasnya, berarti belum sabar. Karena sabar tidak ada batas. Oke, Ali Imran 173. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dicatat aja ayatnya, nanti dicek di rumah. Saya ulangin ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah maha sebaik-baik pelindung. Ya, jadi Allah maha pelindung dari apapun, dari rencana orang jahat, dari rencana orang dolim, dari rencana orang fasik. Ya, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Ya, mereka itu bikin makar, Allah pun bikin makar, dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah. Ya, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat makar. Jadi kalau kita sudah berikhtiar maksimal, ya sudah tawakal Allah, bertawakal, berpasrah kepada Allah. Dengan kalimat Allah mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kita minta sama Allah apa? Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi sekarang ibu tinggal minta tolong aja sama Allah. Tinggal minta tolong supaya apa? Orang-orang sedang berikhtiar menegakkan kebenaran, ditolong Allah gitu. Ya, orang-orang yang sedang berikhtiar, orang-orang yang sedang berjuang menegakkan keadilan, Allah tolong. Orang-orang yang sedang berjuang menegakkan kebenaran, Allah tolong gitu. Jadi ibu sekarang kewajibannya tinggal berdoa, memohon sama Allah supaya apa? Allah menolong mereka. Oke, Bu. Yang ketiga, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada di ayat. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bertawakal kepada Allah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, dengan apa? Dengan sebenar-benarnya haqqo tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal.
Jadi tawakalnya benar-benar hak tawakuli. Jadi sebenar-benarnya tawakal. Kemudian apa? Maka kamu akan dianugerahi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki. Jadi kalau ibu udah tawakal, nanti minta tolong sama Allah dengan kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau biasa ibu kalau zikir petang, hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ibu jangan lupa itu. Jadi ketika mengucapkan kalimat itu, ibu sedang minta tolong sama Allah. Yakin ibu pasti akan ditolong sama Allah. Ya. Seperti ama kama yurzaqu thair taghdu khimasan wa taruhu bitanah. Yaitu seperti seekor burung yang berangkat di pagi hari dengan perut kosong dan pulang sorenya dengan perut yang penuh. Ya. Maka saya kalau melihat burung-burung pagi itu, saya ada nanam pohon karsen dari segini, Bu. Oh, sekarang udah sampai ke tiang listrik tingginya. Jadi kalau pagi saya sambil sarapan pagi di halaman itu, sambil menikmatin burung yang sedang mengambil, burung-burung itu mengambil buahnya warna merah-merah. Wow, mereka kemudian seperti demonstratif di tiang listrik itu ada tali kabel, lalu berdua mereka bercumbu. Ya Allah, cemburu kita. Ya, jadi mereka sedang menikmati rezeki dari Allah yang kita tanam, dinikmatin oleh burung itu sedekah, Bu. Sedekah, ya, sedekah. Jadi berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulang mereka dalam keadaan perutnya kenyang. Jadi burung itu tahu rezekinya di mana. Ya, oleh karena itu orang yang bertawakal pada Allah itu Allah akan berikan jaminan. Jadi apa? Diberikan rezeki, Allah akan memberikan takdir, insya Allah takdir yang terbaik buat kita. Kemudian kata Rasul Allah Jalla wa'ala, maaf, bila seorang muslim keluar dari rumah, maka yang terucap dari kalimatnya adalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, jazakillah khairan katsira. Langsung jahinya keluar. Oke, Bu ya, itu kalimat pembuka ya. Jadi mulai saat ini ibu tidak boleh lagi kecewa. Apapun keadaan yang kita hadapi, ibu ngedidik anak tidak sesuai, belum sesuai, bukan tidak sesuai, belum sesuai harapan, ya ibu jangan kecewa. Jangan sampai nyesel mak lahirin kau. Nah, masuk lagi macam mana? Nah kan bisa. Ya kan? Nanti kalau sampai keluar kalimat itu, nanti anak bilang, siapa gak suruh ngeluarin? Apalagi kita berdebat, Bu, berdebat tanpa ilmu, pakai nafsu, ya kan? Jadi jangan, dan tawakal ala Allah. Pokoknya ibu kewajibannya ikhtiar, setelah ikhtiar maksimal tawakal. Jelas Bu sampai di sini ya? Oke, jadi nggak ada lagi kalimat mengumpat. Karena saya kemarin coba tes dalam perjalanan safar, saya tes teman-teman tuh, wah rupanya masih banyak yang suka kesel, bahkan sampai maki. Ya apa gak guna kalau gini? Nah itu apa gak guna kalau gini? Gak boleh Bu, gak boleh. Karena nanti menghancurkan amal. Ya, baik. Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan apa? Sya'ban. Tanggalnya berapa? 11. Ya, esok 12. Setelah 12, 13. Jangan lupa 13, 14, 15. Itu ada hari apa? Yaumul Bid ya, yang sanggup, yang sehat ini ambil momennya, ambil puasa 3 hari di tengah bulan. Berarti di situ kan hari Kamis besok ya, belum ya. Jadi Jumat mulai. Jadi kalau yang mau Yaumul Bid, Kamis udah mulai, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, boleh berturut-turut, boleh enggak. Ya kalau ibu misalnya sakit di hari itu nggak bisa, nggak apa-apa, nggak mesti harus di tanggal 13, 14, 15. Yang penting 3 hari di bulan tersebut. Nah nanti di tanggal 15 biasa kan puasa. Ibu puasanya bukan puasa nisfu Sa'ban. Nggak ada mas sunah puasa nisfu Sa'ban tuh nggak ada. Puasanya puasa Yaumul Bid. Jadi di bulan Sa'ban memperbanyak amal. Jadi amal manusia itu ada yang naik harian. Ini pagi amal kita naik, sore amal kita naik di sebelum matahari tenggelam. Malaikat udah nunggu nih amal nih mau closing nih, mau tutup nih. Maka kita tutup dengan zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Ya, sore, pagi besok malaikat juga naik Bu.
Bahwa amal malam kita, tahajud ibu naik, ya, doa-doa ibu naik. Jadi setiap pagi dan sore malaikat membawa amal harian kita. Maka setiap malaikat yang tugasnya pagi, nanti sore lapor. Setiap malaikat yang tugasnya sore, pagi-pagi lah lapor. Jadi semua malaikat. Dan kecepatan malaikat membawa amal kita seperti apa? Dalam surah Al-Ma'arij Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'rijul malaikati warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi malaikat yang bawa amal ibu tiap hari naik turun kepada Allah, dibawa naik itu bukan turun, dibawa naik kepada Allah. Kecepatan malaikat membawa amal ibu itu seperti apa? Seperti apa? Tu'rijul malaikati waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi kecepatan malaikat membawa amal ibu itu kalau dihitung dengan apa yang kita hitung dengan hitungan manusia membutuhkan waktu 50.000 tahun. Jadi kayak mana cepatnya ya? Luar biasa. Maka kita cuman percaya sami'na wa ata'na. Jangan lupa tuh, jangan sore buat maksiat. Jangan pagi buat maksiat karena Allah lagi tutup amal harian. Yang kedua, amal pekan. Kenapa Nabi puasa Senin dan Kamis? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari Senin hari di mana aku dilahirkan. Tapi saya ulangin, ibu tidak boleh puasa di hari lahirnya ibu dengan niat puasa weton. Karena tidak ada dalil. Ya, loh Nabi itu kan tiap hari Senin puasa, muasain hari lahirnya. Lalu kita muasain saya lahirnya hari Selasa. Dah, ngapa puasa dina Selasa? Wah itu wetonku, itu gak boleh. Karena nggak syariatnya. Syariatnya kita ittiba sama Nabi ya puasa Senin. Ya kan? Nah, hanya ketika Nabi ditanya kenapa ya Rasul engkau puasa di hari Senin? Karena hari Senin di mana aku dilahirkan. Dan hari Kamis amal pekanan naik. Ya hari Kamis sore. Ya, maka setiap hari Kamis amal kita naik 1 pekan. Kemudian di nisfu Sa'ban nih tahunan. Jadi ketika matahari tenggelam waktu maghrib 14 malam 5 itu tutupnya amal kita. Ya, tutupnya amal kita dalam 1 tahun. Tapi tidak ada sholat nisfu Sa'ban tuh nggak ada. Sholat nisfu Sa'ban tuh nggak ada syariatnya. Kalau tahajud ada, witir ada, sunah-sunah rawatib yang lain ada. Tapi sholat nisfu Sa'ban nggak ada. Sama aja di bulan Rajab ada yang puasa rogoib, sholat rogoib nggak ada. Dalilnya tuh nggak ada. Ya, jadi ibu tingkatkan amal ibadahnya atau bersedekah atau apapun kebaikannya lakukan, berbakti kepada suami, mengasuh anak, merawat orang tua, berbakti kepada siapapun yang kita anggap orang tua, menolong tetangga, itu kebaikan. Maka semua kebaikan kita ditutup pada saat nisfu Sa'ban, pertengahan bulan. Nisfu itu setengah, Sa'ban itu bulan Sa'ban, ya. Setelah itu apa? Setelah ditutup amalnya, semua kebaikan sudah tutup, Allah buka lembaran baru. Maka ketika tutup jangan banyak kejelekan. Maka perbanyaklah istighfar. Dan Allah akan tetapkan takdir kita. Jadi takdir kita akan ditetapkan pada malam nisfu Sa'ban. Takdir terkait rezeki kita, takdir tentang ketentuan Allah kepada kita itu pada malam nisfu Sa'ban. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar malam itu, ya. Banyak-banyak berdoa mohon sama Allah kebaikan untuk dunia sampai ke akhirat. Terutama mintanya sama Allah 3 hal, apa itu? Mati husnul khotimah, taubat sebelum mati, dan yang terakhir apa? Dibolak-balik hati kayak apapun tetap dalam keadaan apa? Dalam ala dinika, di atas agama Allah. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya, itu dibacanya ketika sujud. Jadi kata Syekh bin Bas itu baca doa itu dibaca dalam sujud. Apa sujud terakhir? Enggak. Pokoknya pada sujud. Pada saat sujud. Nah, saya tambahin doa satu lagi. Kalau di Adhuha kemarin udah saya kasih. Ya, tapi di sini karena kemarin saya off ya. Jadi saya tambahin doa.
Doa yang diminta oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ibu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu ditakdirkan Allah penduduk surga dan boleh masuk surga lewat 8 pintu. Ya. Jadi surga itu pintunya ada berapa? 8. Jadi Abu Bakar As-Siddiq termasuk manusia yang dirindukan oleh 8 pintu surga. Masya Allah. Lalu kata Rasul SAW, keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan seluruh umatku, saya ulangin, keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang dengan seluruh keimanannya umatnya Nabi Muhammad, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah. Ya Bu ya, saya ulangin Bu. Jadi Ibu nggak kebayang kayak mana kalau Ibu ketemu Abu Bakar As-Siddiq kelak di surga. Pengen nggak ketemu beliau? Iya, pengen ketemu beliau. Maka bergaulnya dengan orang-orang yang dekat sama Rasul. Maka kita mencari pergaulan harus apa? Aksiru min sohbatis solihin. Banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Orang soleh diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi udah bilang, kalau Nabi bilang pasti benar Bu. Nggak pernah Nabi bohong. Makanya Ibu nggak boleh cari orang yang suka bohong untuk jadikan Ibu kepercayaan. Ya? Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa sayang? Enggak, kok seragam kita hijau-hijau. Ya. Jadi keimanan Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang dengan keimanannya seluruh umatnya Nabi Muhammad, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Umar bin Khattab bilang, aku tidak akan pernah bisa menyaingi keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangin Umar aja, yang setan itu takut sama Umar. Setan itu kalau papasan sama Umar lebih baik cari jalan lain. Nggak mau simpangan. Nah kalau kita tidur aja ditemenin, sholat aja ditemenin, makanya sholatnya jarang kusuk, bener nggak? Iya, sering lupa. Ini 2 apa 3? Ini harusnya tahiyat malah berdiri lagi. Masya Allah, astagfirullah. Ya. Umar itu, setan itu takut sama Umar. Sehingga kalau ada Umar, dia cari jalan lain. Nggak mau papasan Bu. Itu aja nggak bisa menyaingi keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ini bayangin Bu, dia sudah dipastikan penduduk surga. Keimanannya kalau ditimbang dengan seluruh imannya umat Nabi Muhammad masih beratan iman beliau. Tapi beliau masih minta doa. Ini kalau Ibu nggak rindu sama doa beliau, ini terlalu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu doa. Yang doa itu aku baca dalam sholatku. Dibaca dalam sholatku. Baik, kata Rasulullah SAW. Doanya ini Bu, cuma 4 baris aja. Saya bikin baris 4 aja dan Ibu nanti gampang menghafalnya. Pertama, Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsiro. Alhamdulillah insya Allah Ibu dapat hafal. Ya, insya Allah, karena itu dibaca di tahiyat. Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru, kenapa kok story? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Iya. Ini dimatiin aja kali, biar ini dimatiin. Cek sound. Nah, cek sound. Oke, saya ulangin ya Bu ya. Coba, yang ini dimatiin aja. Bentar Bu, saya ganti baterai. Saya ulangin ya Bu. Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsira. Zulman, kezoliman. Zulman itu dolim. Ya. Nanti di buku fikih salat itu Bude, di halaman nanti difoto ya. Atau saya kirim fotonya nanti ya. Udah ada.
Nanti saya kirim. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, nanti saya kirim fotonya karena kemarin ada yang minta. Ustazah, saya minta doanya dong katanya. Saya kemarin nyatet tapi nggak jelas. Ya. Saya kirim ya Bu ya. Ke mana ngirimnya? Ke Bude ya? Nah, tempat budaya ya. Sulaima. Fanan. Saya bunyi kemerusak iki apa? Dipasangin, Bu. Oh. Iya. Sudah saya kirim ya. Nanti teruskan ke grup. Oke? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi artinya gini Bu, Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Tapi dolimnya Bu, zulman kasira, dengan kezoliman yang kasir, yang sangat. Kasir tuh banyak. Ya kalau Ibu, syukron kasir, ya kan, terima kasih banyak. Jadi zulman kasir, kezoliman yang banyak atau kezoliman yang sangat. Jadi kita sebagai manusia banyak banget melakukan kezoliman. Maka kita akui dulu sama Allah. Ini yang ngajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang sangat atau dengan kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Enggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli, karena itu ampuni aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangi aku. Warhamni, sayangi aku. Dengan sayangnya apa? Warhamni innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Gitu ya. Doa itu dibaca dalam sholat. Kapan waktu membacanya? Pada saat tahiyat akhir sebelum salam. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin, baca doa itu dibaca di dalam tahiyat akhir sebelum salam. Jadi yang minta, siapa yang minta? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq? Dijamin masuk surga. Lewat berapa pintu? 8 pintu. 8-8-nya minta Abu Bakar As-Siddiq, minta lewat pintu, dipanggilin. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang dengan seluruh keimanannya umat Nabi Muhammad, kok enek semut sih? Masya Allah. Iseng boleh, Masya Allah. Semut nggak boleh dibunuh ya, apalagi dibakar nggak boleh ya. Kalau gigit dipites. Nggak digites. Oke ya. Mana tadi? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang dengan seluruh keimanannya umatnya Nabi Muhammad, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu masih minta doa. Itulah doa yang diberikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bacanya di dalam sholat, karena itu mintanya dalam sholat. Ya.
Boleh nggak di luar sholat? Boleh, tapi keutamaannya dibaca di dalam sholat. Kapan waktunya? Waktunya kata Syekh Utsaimin adalah pada saat tahiyat akhir. Jadi mau tahiyat gimana? Kalau tahiyat itu tangannya jari manis sama jari kelingking ini merapat, menggenggam. Lalu jempolnya sama jari tengah membentuk angka lingkaran. Kemudian Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Beginilah Nabi sholat. Tahiyat akhir, lalu Nabi menggerakkan tangannya. Ya, menggerakkan tangannya. Bu, peristiwa menggerakkan tangan nih, Bu, ada dua pendapat. Pertama, menggerakkan itu Nabi ketika menggerakkan tangannya berisyarat dengan jarinya terus sampai doa tahiyat akhir selesai. Ya, sampai doa tahiyat akhir selesai. Itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih menggerakkan tangan. Ada hadis yang tidak sahih, tapi hadisnya doif, tidak menggerakkan tangan. Itu hadisnya doif dari segi sanad. Tapi kalau yang sahih menggerakkan tangannya, jarinya bukan tangan, tapi jari. Ya. Dan ini lebih ditakuti setan daripada besi panas yang dicelupin di api neraka. Dan saat tahiyat matanya ke ujung jari. Nah, jadi sekarang gini, ada hadis yang sahih, ada hadis yang doif. Ibu pilih yang mana? Sahih. Hadis yang sahih menjelaskan Nabi menggerakkan jarinya sampai bacaan doa selesai waktu tahiyat akhir. Ya. Nah, ada hadis yang menjelaskan Nabi itu tidak menggerakkan tangannya, tapi hadisnya doif dari sisi sanadnya. Ya, jelas Bu ya? Oke, lanjut. Ini tadi sedikit menyimpang ke masalah fikih ya. Jadi dibaca di dalam tahiyat akhir sebelum salam. Nah, maka karena kita tinggal menghitung hari kita akan datang dengan bulan Ramadan Syaidul Syuhur, bulan yang sangat mulia, bulan di mana yang merupakan Allah akan lipat kali gandakan semua kebaikan kita sampai 70 kali lipat. Kalau harian kan kita 10. Iya kan? Tapi kalau bulan Ramadan dilipat kali gandakan 70 kali lipat. Yang wajib Allah catat menjadi, yang sunnah Allah catat menjadi pahala wajib. Yang wajib Allah lipat kali gandakan 70 kali lipat. Masya Allah, apa nggak kita berugi kalau tidak berlomba-lomba, berugi kalau kita tidak berlomba-lomba untuk memperbanyak amal. Maka perlu disiapin Bu. Ibu mau mantu aja nyiapinnya kadang 6 bulan, bikin panitia, iya nggak? Ya. Nanti direkrut siapa-siapanya, nanti tendanya di mana, sewa di mana, itu mau mantu. Lah kita ini mau masuk surga, masa nggak disiapin? Ya, maka yuk kita buka dulu firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab itu surah 33, ya, ayat 35. Iya. Saya bacain aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati waz-zakirin waz-zakirin Allah katsira waz-zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik ya, saya pakai gaya saya ya, nggak pakai gaya ya. Baik. Innal muslimina wal muslimat, sungguh laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatan. Ini jadi ayat kesetaraan ya. Jadi Allah nggak bedain laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang benar. Jadilah perempuan yang benar. Jadi jangan perempuan nggak benar. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Jadi perempuan juga kudu sabar. Ini Allah yang bilang nih.
Jadi perempuan juga kudu sabar, laki-lakinya sabar, perempuannya sabar, laki-lakinya benar, perempuannya benar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Udah khusyuk belum? Kenapa belum? Mikirin dunia. Ya enggak? Kenapa belum khusyuk? Karena pada saat menghadap Allah masih mikirin dunia. Kenapa dunia dipikirin? Padahal Allah udah bilang, Nabi bilang nih, dunia di mata Allah tidak lebih dari separuh sayap. Kok ya dibela-belain sampai sholat mikirin dunia? Ya, Bu? Ya, coba. Terpikirkan sendiri, itulah setan, Bu. Coba pada saat wudhu itu udah mulai hadir, Bu. Wudhu itu udah hadir hatinya sama Allah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib kalau habis wudhu itu wajahnya pucat. Lalu ditanya, ya Imam, kenapa wajahmu pucat begini? Padahal engkau barusan selesai berwudhu. Apa jawabannya? Tahu kepada siapa aku hendak menghadap. Jadi karena mau menghadap Allah pucat wajahnya. Lagi itu selembe. Ya enggak? Malah masih tiarap dulu buka WA. Allah udah ada wudhu. Masya Allah. Lah ibu kalau misalnya dipanggil hari ini diangkat jadi menteri, apa nggak sibuk, Bu? Ya, itu sepekan sebelumnya udah jahit jasnya, udah digantung jasnya, sepatunya, masya Allah, kaos kakinya, mobilnya, semuanya disiapin untuk berangkat pelantikan. Ya, itu cuma mau menghadap kepada presiden. Ini menghadap yang bikin langit, bikin matahari, bikin jantung kita. Ya, berdetak setiap saat, bikin pori-pori, bikin bulu mata, bikin mata kedip-kedip, bikin lisan kita bergerak. Ya Allah, menghadap yang memberikan segalanya sama kita. Selembe gitu. Pakaiannya selembe. Dasar koyak. Aduh ya Allah, astagfirullah. Coba kasih yang terbaik sama Allah. Nah, menambah. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi pelakunya diwangiin, ya kan? Sebelum sholat disisirin rambutnya, sisiran. Ini until-until ya. Diwangi-wangiin ya, protapnya kalau habis mandi, Bu. Udah mandi, udah wudhu. Handuknya juga jangan sampai bau. Nah ini mau menghadap Allah, Bu. Kasih yang terbaik. Waktu Allah bilang, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang terbaik waktu kamu menghadap mau ke masjid. Masjid itu untuk apa? Untuk sholat. Pakai yang terbaik. Telekung yang terbaik, jangan telekungnya disimpan yang baik untuk kalau ada undangan, ada pengajian, pakai telekung yang baik di rumah, masya Allah. Tailaletan. Iya Bu ya, ayo sama Allah Bu utamain. Pasti kalau ibu udah utamain Allah, Allah akan utamakan ibu. Siapin. Ibu mau kondangan, ya Allah Bu, itu masang alis turun naik hapus lagi, sisir lagi. Ya, itu muter di depannya. Padahal kita cuma mau kondangan, apa? Karena akan dilihat orang, malu kalau nggak perfect. Nah ini menghadap Allah Bu, yang bikin bumi tempat kita berpijak, yang ngasih kita suami, yang ngasih kita anak, yang ngasih kita orang tua. Ya Allah, kita nyepelekno sama Allah ya. Ya banyak istighfar ya Bu ya. Nih siapin nih mau Ramadan nih. Jadi khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena pikirnya lahir ke dunia. Dunia aja dipikirin. Maka ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Bayangin tuh Bu. Iya. Rasulullah bilang ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Karena tidak khusyuk dan tidak tumak nina. Apa itu tumak nina? Posisi tulang menempati posisi masing-masing. Jadi kalau berdiri tegak, mau ruku, setelah ruku udah lurus baru baca zikirnya.
Sami Allahu liman hamidah udah tegak lurus, baru baca zikirnya. Allahu Akbar sudah sujud lurus, sujudnya udah 7 tulang menempati posisi masing-masing, baru baca tasbihnya. Jadi jangan sampai belum kena udah baca. Rabbi fili warhamni wajburni wafa'ali warhamni. Allah Akbar. Jangan, Bu. Ya makanya kenapa Nabi kasih pilihan-pilihan. Ada yang panjang, ada yang pendek bacaannya. Supaya ibu memilih dalam ketika kita sibuk, dalam ketika kita banyak urusan, baca yang pendek. Robbi firli warhamni. Nggak perlu harus ibu sampai karena udah ditunggu teman. Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni watini fafini fafuni. Allah subhanahu wa. Cukup ibu baca aja Robbi firli, Robbi firli. Gak perlu ibu baca Robbi firli warhamni wajburni warfani jebur-jebur. Sampai muncrat. Karena buru-buru tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu dari setan. Maka Nabi kasih solutif. Solutifnya apa? Baca yang pendek tapi tetap tumakninah, tetap khusyuk. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Waktu duduk di antara sujud baca aja Rabbighfirli, Rabbighfirli. Udah. Allahu Akbar. Oh iya. Katanya udah belajar fikihnya sholat. Belum? Sudah kan? Iya. Iya, gitu juga waktu ibu baca doa iftitah. Enggak. Gitu juga waktu doa iftitah. Enggak mesti ibu harus baca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajhatu wajhil ladzi fatara samawati wal ardo hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Anak udah nangis, "Mak, makan." Telur, ceplok telur, Mama. Bu, pakai yang pendek. Ibu harus ngelayanin suami nih kudu cepet. Suami mau berangkat kerja, anak itu. Ibu ambil yang pendek. Tapi nanti waktu tahajud ibu baca yang panjang-panjang bacaannya. Ya, jadi bacanya mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Udah, itu aja. Udah itu aja. Iya sebentar lah. Iya itu aja. Ya daripada ibu sholatnya nggak khusyuk, ya kan? Atau Bu, jadi kalau ibu baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila ini baca tuh. Ibu itu menggabung dua doa iftitah, nggak boleh. Dalam sholat itu tidak boleh menggabung dua doa iftitah dalam satu sholat. Doa iftitah itu yang diajarkan Nabi ada 7. Jadi ibu boleh pilih dalam setiap sholat, milih 1. Jelas? Iya, jadi kalau ibu udah pilih 1 Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila, titik sampai di situ. Kalau ibu mau pakai wajah tuh Allahu Akbar, langsung nggak pakai ini, langsung wajah tuh wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul, bukan wa ana minal, wa ana awalul muslimin. Ya, nanti kalau memang belum, nanti kita belajar fikih sholatnya lagi. Ya, karena itu yang diajarkan Nabi, karena sholat itu nanti yang dihitung pertama. Sebelum amal ibadah lain, umroh ibu belum dihitung, haji ibu belum dihitung, zakat ibu belum dihitung, kebaikan yang berikan belum dihitung, sholatnya dulu yang dihitung. Kalau sholatnya benar, baru yang lain-lain benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, tertolak semua amal. Iya.
Jadi kan Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat tuh sebagaimana aku sholat. Sebagaimana aku sholat. Bagaimana mau tahu sholatnya Nabi kalau kita tidak belajar sholatnya Nabi? Ya, jelas Bu ya. Oke, nanti kita belajar mau nggak? Mau. Ya. Bude mau katanya. Ya, kita benerin dari sholatnya dulu ya. Baik, lanjut ya. Bagaimana tadi? Khusyuk ya, makanya dia ke sholat ya. Lanjut. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Jadi bersedekah bukan hanya hak laki, perempuan juga boleh bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan. Jadi kita punya kehormatan. Seluruh diri kita ini kehormatan, Bu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kehormatan. Maka suruh tutup. Ya, jadi nutup nggak cuma waktu ngaji, kondangan dibuka. Tetap Bu, muslimah itu kudu dijaga. Kita takut dengan panasnya neraka. Neraka itu panas Bu, panas. Neraka jahanam apalagi. Nabi lagi kajian tiba-tiba dengar suara blum, didengar semua sahabat. Lalu Nabi SAW bertanya, adakah kalian mendengar suara tadi? Mendengar ya Rasulullah. Apakah kalian tahu suara apa itu? Tidak ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sesungguhnya suara yang kalian dengar tadi adalah batu yang dilemparkan oleh malaikat 70 tahun yang lalu baru nyampe ke dasarnya neraka jahanam. Masya Allah. Apa nggak takut Bu? Ini caleg-caleg kalau takut dengan itu nggak akan dia melakukan sogoan. Udah nyumbang paving block karena nggak jadi paving blocknya didongkel. Kalau nyumbang tikar pengajian begitu nggak terpilih digulung lagi mah masih ringan. Ini paving block udah dipasang didongkelin lagi Bu. Astagfirullahaladzim. Dunia tidak lebih dari separuh sayap nyamuk. Manusia begitu gila sekarang Bu karena dunia. Ya. Maka bener mengkone ono zamane edan. Nanti zaman mau makin gila. Ya, ini fitnah makin gila Bu. Kakito al-laili muslim, seperti malam gelap gulita. Ya, jadi malam gelap gulita. Maka orang ambil keputusan sekarang Bu, Masya Allah. Ini zamannya fitnah akhir zaman. Maka Ibu yang udah beriman dipilih oleh Allah, jaga keimanan. Jangan ikut gila. Udahlah dunia ini ambil secukupnya aja. Secukupnya. Punya baju 10 juga nggak dipakai sekaligus. Orang gila pakai baju 10 biji. Kan iya. Ibu punya cincin banyak. Kan nggak mungkin juga 10 biji dipakai semua. Ibu ngeliat Tesi kan geli juga. Ya kan? Ibu punya kalung. Paling pakai juga 1. Udah pakai jilbab gini kan nggak kelihatan. Kalau taruh di luar lucu jadinya Bu. Ya udah dipakai untuk suami. Kan gitu. Ya. Jadi ambil secukupnya aja. Makan juga sapiring wis warek kenyang. Kalau lebih dari itu muntah. Kalau sampai kekenyangan bikin penyakit, ngeluarin penyakit lebih berat ongkosnya. Harus baring lagi di rumah sakit kan gitu. Iya, ambil secukupnya Bu dunia Bu. Tapi untuk Allah jangan secukupnya. Sebanyak-banyaknya kita cari bekal untuk ke sana. Ya, perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka apa? Ampunan pahala yang besar. Nih mau Ramadan siapin pertama adalah keimanan. Bu, yang kedua, puasa itu lebih baik. Jadi ibu-ibu yang lagi safar, boleh nggak puasa? Boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi ujung kalimat itu, kalau kamu tahu puasa itu lebih baik bagimu. Ya, jadi boleh memang waktu safar kita tidak berpuasa, tapi di ujung kalimat itu kalau ibu puasa lebih baik. Jadi kalau sanggup lakukan. Tapi kalau mau ambil rukhsah Allah ya bagus. Gitu ya. Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kata Allah. Ya. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan baik baginya dan puasa dimujikan. Perisai. Ibu tahu perisai itu apa? Tameng. Tameng dari apa? Neraka. Jadi puasa itu tameng. Tameng dari neraka. Qala Rabbuna azza wa jal. Ini hadis qudsi. Kalau udah berfirman Allah, qala Allah, qala Rabbuna.
Azza wa jal asyam junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzibi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah, Rabb kita Azza wa jal berfirman, puasa itu perisai, tameng. Seorang hamba akan terlindungi darinya dari api neraka, dan puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajzibi. Jadi kalau sholat untuk kita, sedekah untuk kita, dilipat kali gandakan sama 700 kali lipat untuk kita. Semua untuk kita. Zakat ibu untuk kita, haji ibu untuk kita. Tapi puasa, wa ana ajzibi. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya dengan hitungan yang hanya aku yang tahu. Bayangin tuh Bu, jadi puasa tuh istimewa, sangat istimewa. Maka siapin diri, jaga kesehatan mau puasa. Jadi sekarang minum vitamin. Saya tiap hari minum vitamin Bu. Karena kita udah nggak mungkin lagi asupan gizi kita cukup, ya dengan apa? Dengan kegiatan aktivitas kita nggak cukup, maka kita perlu suplemen. Kalau dulu di bawah 40 mungkin nggak perlu suplemen, tapi sudah 60 nih butuh suplemen, ya. Mau berdiri udah terasa, ya Allah, Bismillah, ya Allah. Iya, kalau dulu coba aja kayak Nabila, begitu, Nabila, tolong ambilin langsat, langsung, iya mak, gitu kan? Nah kalau kita, ambilin langsat. Oh ya Bismillah, ya Allah. Ya kan Bu, gitu. Ini caranya Allah menyayangi kita. Jadi kan kita banyak menyebut Allah. Kalau Nabila tadi nggak nyebut nama Allah. Ya mak, langsung. Kalau kita sebut Bismillah, ya Allah. Allah, astagfirullah. Masya Allah. Baik ya bersyukur. Apa yang diberikan Allah kita syukurin ya. Oke, puasa adalah perisai dari syahwat. Ini anak muda. Ya, kalau anak tua, ya, ini anak muda yang udah nggak mampu lagi mau kawin, belum ada jodoh, ya kan, belum ada calon, banyakin puasa deh. Ya, ada calon tapi belum ada kerjaan, kerjaan mah banyak tapi yang ngasilin uang belum ada gitu ya. Maka kata Nabi suruh banyakin puasa nih. Ya masyarul syabab, wahai sekalian anak muda, as-sabab ya. Barang siapa manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih tangguh memelihara kemaluan. Ya, anak muda kan darah muda, darahnya para remaja ya, yang selalu merasa bangga gitu ya. Ya kan, anak muda kan lagi itu bangga, main bikin apa aja. Ini banyak ide-ide, ya kan, inovasi. Kalau kita udah tua nih, udahlah, dah aku biarlah, udahlah. Itu orang tua. Oh, anak muda enggak, inovasi, ya kan, bikin ide-ide kreatif. Itu anak muda, ya kan. Udah tua ya udah ojo blingsatan, tinggal banyak zikir di atas sajadah, ya, banyak zikir, banyak istighfar atas segala salah kita. Ini anak muda ya. Jadi memelihara kemaluan, lebih memelihara pandangan. Maka anak-anak muda diingatkan oleh Allah di surah An-Nur ya, supaya An-Nisa menundukkan pandangan. Ya, boleh nggak duduk di tepi jalan? Boleh, tapi setiap ada orang lewat nunduk. Iya, anak muda boleh nggak nongkrong tepi jalan? Boleh. Nunduk. Tiap lewat nunduk. Tiap lewat nunduk. Orang tiap lewat udah bayangin berapa ratus motor lewat. Ya. Bahasa kita suwi-suwi kayak ayam telo. Ayam telo yang gini-gini Bu. Ya, ayam sakau. Jadi Nabi melarang, cuma Nabi melarangnya dengan cara halus. Bolehkah kami duduk di tepi jalan? Boleh. Tapi ingat, setiap ada orang lewat, tundukkan pandanganmu. Nunduk lagi. Ini kan mana enggak? Dan sweet. Masya Allah. Ya Allah, satu kali langan 5 kali goyang. Nah, bikin dosa Bu. Ya, jadi itu puasa itu menundukkan kemaluan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu bisa memutus syahwat baginya. Jadi lemah, ya kan? Karena apa? Ya tadi karena fisiknya lemah, maka kemudian nafsu juga menjadi baik. Kemudian puasa yang kelima Bu, hikmahnya dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Masya Allah Bu ya.
Jadi kalau puasa tadi tameng, sekarang bukan hanya tameng, tapi tameng itu diperpanjang lagi sampai 70 tahun. Ini hadisnya, Bu. Ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah. Nanti saya foto aja, saya kirim ke Bude. Illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan dengannya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi kalau kali sebulan 70 kali 30. Oh, jauh kita dari neraka ya. Maka kita tidak akan disentuh api neraka ya Allah, Bu. Bayangin 70 tahun baru nyampe ke dasar api neraka tuh batu. Ya 6, dijauhkan dari api neraka jauh jarak langit dan bumi. Jauh jarak langit dan bumi, jauh banget. Man sama yaumin fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar hanzaqan kama bainas sama'i wal ard. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan api neraka 1 parit sejauh langit dan bumi. Jadi maka puasa itu luar biasa. Tapi memang kita harus tahan, mulailah mulut tak nyaman, ya kan? Aduh ya lo lemah, ya apalagi hari pertama tiap hari aduh, ya, ngejuh di atas lantai, ya kan? Ngapa mah lemah puasa pertama nih? Oh anak-anak ibu malah berlari-lari, ibunya yang lemah. Ya baik. 7. Tidak ada yang sebanding dengan puasa. Alaika bisaum fa innahu la mislalah. Hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sepertinya. Enggak ada enggak ada pahala sebesar pahala daripada ibadah puasa. Alaikum bisaum fa innahu la mislah. Hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sepertinya. Oke, yang ke-8 dijanjikan Allah masuk dalam surga. Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukan, saya pun menemuinya dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untukku supaya mendapatkan mati syahid. Beliau pun berdoa, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Jadi dulu sahabat-sahabat kalau mau perang tuh berhadap pada Nabi minta doa supaya mati syahid. Jadi mati syahid itu cita-cita, Bu. Cita-cita. Kita mau mati syahid ya jihad kita di rumah. Iya, jihad kita perempuan itu di rumah, ibu pegang sapu jihad, maka nyapunya yang ikhlas. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, gitu kan? Enak ini dong. Ih, anak-anak ini memang lah ya. Nah, nyapu ngomel, wah itu debu melambung-lambung. Cuci piring ngomel, padahal ibu lagi jihad. Orang jihad itu mengharapkan surga. Nabi doakan nih, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkanlah mereka dan berilah harta ghanimah kepada mereka. Jadi ibu kalau ikhlas nanti dapat tuh harta ghanimah. Jadi nyuci, ada apa nih? Rupanya di kocek ada 200.000. Alhamdulillah, arisan lunas. Boleh nggak bilang? Boleh. Tapi yang bagus bilang. Oh kan harta suami harta kita. Iya. Boleh nggak bilang? Boleh. Nanti bilangnya udah pakai belanja. Bang kemarin nyuci tuh ada bula di tas di kocek tuh. Apa dia? Ada 200. Tapi dah aku belanja. Biasaan. Atau minta maaf nanti malam ya kan? Gitu. Jadi boleh. Tapi yang sebaiknya sampaikan dulu kepada suami karena yang terbaik adalah jujur ya. 11. Diganjar pahala tanpa hisab. Jadi nggak akan ada hisab. Mendapatkan 2 kegembiraan. Orang puasa itu dapat 2 kegembiraan, yaitu saat buka puasa dan saat nanti ilal liqa, waktu jumpa dengan Allah. Jadi ibu nanti akan melihat wajahnya Allah. Wah, masya Allah. Baik Bu, terakhir bau mulutnya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak misk, yaitu bawang yang terbaik dari surga. Ya, jadi insya Allah, tapi bukan berarti makan jengkol terus sikat gigi, mabok sampingnya. Tetap bersikat ya, tetap bersikat gigi. Saya kira itu demikian. Nanti difoto, Nabila tolong difoto nih, difoto kirim ke Bude ya. Matahari hari ini ya. Nah ini dari Ketoma nih, terus sampai ya halaman yang ibu yang maju lipat. Ibu
Sampai di sini nggak ada pertanyaan dulu ya, karena waktunya udah lewat 20 menit nih. Ntar kita ke maghriban di jalan. Oke, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Kalau ada kekurangan di majlis ini, semoga Allah mengkafarat. Dan sebelum kita beranjak dari tempat duduk ini, semoga Allah sudah angkat seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.